Kita masuk dalam topik yang masih tetap sama, iman Kristen dan politik, pada bagian yang kedua. Hubungan umat Kristen dengan negara, atau hubungan gereja dengan negara. Bacaan kita tetap sama pada Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya bicarakan minggu lalu, bagaimana menyatakan hubungan antara Kristen sebagai pribadi dan Kristen sebagai institusi atau gereja dengan politik. Nah, hubungan dengan negara di dalam kaitan dengan politik ini bukanlah perkara mudah untuk merumuskannya. Di dalam sejarah gereja, saudara, hubungan ini berganti-ganti pola dengan berbagai sikap. Namun, yang kita miliki warisan sejarah gereja itu semuanya dalam konteks Eropa yang mayoritasnya Kristen. Bahkan boleh dibilang Kristen mutlak begitu ya. Dengan tradisi yang hampir sama dengan sesama daratan Eropa. Kita di Indonesia, kita harus sadar itu. Kita hidup di satu tempat yang sangat unik dan sangat berbeda dengan Eropa. Contoh Eropa tidak mungkin kita terapkan di Indonesia yang sangat pluralistik. Agama saja di sini ada 5. Iya, menurut saya seharusnya 4. Karena Katolik sama Protestan mestinya tidak dipisah. Mestinya gabung saja, Kristen satu, selesai begitu ya. Nah, cuma tidak tahu mungkin ini urusannya Mawi dan PGI untuk pikir sama-sama. Jangan bikin 2, 1 saja selesai. Ya, ini perlu toh. Dan kemudian kita juga mempunyai ratusan suku, saudara. Dan banyak sekali. Variatif sekali. Nah, oleh karena itu untuk memikirkan rumusan hubungan gereja dengan negara di Indonesia khususnya menjadi sangat pelik dan tidak sederhana. Oleh karena itu kita perlu memikirkannya. Iya. Bagaimana sebenarnya hubungan gereja dan negara yang pas. Nah, saya coba menggambarkan kepada saudara-saudara bagaimana hubungan gereja di waktu yang lampau dengan negara. Boleh dikatakan di abad permulaan gereja dan negara itu bergabung setelah Kaisar Konstantin kira-kira di abad keempat bertobat menjadi seorang Kristen. Maka di situ Kaisar memerintah menjadi penguasa sekaligus penguasa atas gereja. Tarik-menarik terjadi, kemudian hari gereja lebih berkuasa dari negara. Dari gereja negara menjadi negara gereja. Nah, saudara, di sini pauslah yang lebih berkuasa, bisa mempengaruhi penempatan seorang raja, bisa mempengaruhi masa jabatannya. Wah, pengaruh cukup luar biasa. Nah, sesudah reformasi, maka saudara, garis dari Lutheran, yaitu Martin Luther, memisahkan antara gereja dan negara sebagai 2 yang berpisah dan tidak mungkin bergabung karena memang punya 2 tujuan yang berbeda. Perpisahan ini gereja dan negara, tetapi tidak secara ekstrim, cuma pisah. Urusan gereja-gereja, negara-negara tidak boleh digabung. Nah, oleh orang-orang Anabaptis memilih sama, pisah gereja dan negara, tetapi memberi beberapa garis yang cukup keras, yaitu jemaat gereja tidak boleh menjadi militer. Jemaat gereja tidak boleh menjadi pegawai negara. Karena di negara itu dianggap dosa pada waktu itu. Dosa, duniawi. Nah, ini menjadi tafsir ekstrim. Ya. Jadi kalau sampai sekarang ada orang bilang, gak ada urusan dengan negara. Negara itu jahat, negara itu duniawi. Ini bukan pandangan baru, saudara. Di abad 15 pandangan begini sudah muncul. Ya. Jangan pikir itu hebat-hebat benar. Nah, kita mesti belajar sejarah. Cuma seperti pepatah yang mengatakan, sejarah membuktikan manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Ya mesti memang benar, terulang-ulang ya begitu lagi. Orang rasa wah teriak kenceng-kenceng, tidak mau belajar sejarah baik-baik. Ya, jadi perhatikan. Itu sudah ada dari dulu. Nah, Calvin memikirkan gereja dan negara memang terpisah. Tetapi ada garis penemu antara gereja dan negara. Itu yang disebutnya majelis. Sehingga gereja dan negara ada kerjasama tetapi tidak saling mengontrol. Tapi kerjasama untuk membangun, membawa masyarakat pada kemajuan. Ya.
Nah kalau ini kita terapkan di Indonesia, satu pun tidak ada yang cocok, saudara. Apakah saudara menjadi ekstrim gereja-gereja, negara-negara? Ya tidak bisa. Saudara hidup di sini kok. Apalagi pada waktu yang lampau di masa Orde Baru, Pancasila diterima sebagai asas tunggal, begitu toh? Kalau pisah gereja dan negara, oh saudara mesti berontak. Saudara mesti bikin perang. Wah kan jadi aneh. Gawat sekali. Gereja kalau modelnya begini. Atau di sisi lain kita menjadi ambivalen. Menjadi banci. Bilang gereja sama negara terpisah tapi terima Pancasila sebagai asas tunggal. Lebih aneh lagi. Jadi jangan membuat sesuatu prinsip atau keputusan yang akhirnya menusuk diri sendiri. Nah ini orang Kristen mesti baik-baik pikir. Iya. Seperti Tuhan juga mengatakan negara itu, pemerintah itu adalah alat dari tangan Tuhan. Seperti apapun dia. Nah mesti kita lihat. Nanti sebagai alat yang seperti bagaimana. Harus ditaati seperti apa. Ini juga mesti hati-hati begitu ya. Nah sehingga di Indonesia memang perlu dipikirkan gereja dan negara itu hubungannya mesti dibagi dalam dua rel. Pertama. Mesti dipisahkan sebagai individu dan sebagai institusi. Maka gereja sebagai individu yaitu pribadi-pribadi, jemaat-jemaat begitu ya. Gereja sebagai individu-individu boleh berpolitik. Itu yang saya bilang kemarin. Boleh bikin partai, duduk di mana. Cuman kalau bikin partai saya ingetin. Jangan bikin partai dengan membawa-bawa nama Kristen. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Bukan saya bilang gak ada untungnya ya. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Sudah? Nah, kemudian saudara-saudara sebagai individu-individu ini dididik mestinya, diberi etika Kristen yang jelas supaya kalau berpolitik tahu aturan, jangan bikin malu Kristen. Saya setuju dengan ucapan seorang tokoh yang mengatakan, buat apa ada menteri Kristen kalau korupsi? Malu Kristen. Betul itu kalimat. Lebih bagus tidak ada menteri Kristen kalau koruptor. Ngabisin duit rakyat. Jangan. Itu penting untuk diingat. Supaya jangan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu individu-individu ini harusnya dibina oleh gereja. Nah di sini harus diakui memang. Gereja kurang memperhatikan pembinaan seperti ini. Kurang mempersiapkan individu-individu yang akan naik. Supaya kuat mentalnya, kuat imannya. Nah ini penting saudara. Sebagai institusi, gereja tidak boleh berpolitik. Ini mesti diperhatikan. Jadi gereja sebagai institusi, sebagai lembaga begitu ya. Tidak boleh berpolitik. Itu sebab sangat saya sesalkan ketika DPI ya. Dewan Pantekosta Indonesia. Melalui ketuanya tahun lalu pemilu itu bilang. Masuk koran lagi. Supaya seluruh jemaat itu memilih Golkar. Saudara-saudara ini aib buat kita. Nah kan kalau suruh pilih Golkar kan repot. Ternyata Golkar itu bobrok tahun lalu Orde Baru itu. Sampai Golkar yang sekarang perlu mengatakan mereka punya paradigma baru begitu kan ya. Nah ini kan jadi masalah, jadi repot. Seharusnya kita sebagai institusi tidak boleh berpolitik. Memberikan statement keluar seperti itu. Biarkan jemaat kalau memang dia mau ke Golkar ya itu urusan individu-individu. Mereka diberi pengerian, mereka diberi pengarahan begitu loh. Sehingga dengan demikian jemaat sebagai individu itu dewasa. Mateng, bukan anak bayi yang dituntun-tuntun dan disuap-suapin terus. Dan gereja tidak terlibat dalam urusan politik. Tidak masuk dalam urusan politik. Lalu peran gereja apa? Nah disinilah gereja sebagai institusi memainkan peran sebagai suara nabi. Jadi gereja itu mesti menyuarakan suara kenabian. Yaitu, kalau ada yang korupsi gereja boleh ngomong, jangan korupsi dong. Kalau ada yang ditindas, gereja boleh ngomong, jangan menindas dong. Sehingga gereja menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan panggilannya. Kan begitu. Nabi-nabi di Perjanjian Lama itu teriak-teriak loh. Nabi Amos itu teriak, hei koruptor-koruptor, supaya mereka itu bertobat. Tuhan murka padamu. Imam-imam pun mengambil keuntungan dan keuangan. Nah, di sini institusi sebagai gereja mesti teriak. Menyuarakan itu. Tapi tentu bukan saja mengkritik kepada governmentnya yang korup dan segala macam. Tetapi juga mesti berani mengkritik ke dalam dirinya. Jangan cuma gereja mau kumpulin duit. Orang mau berdoa mesti disuruh ngisi formulir dulu. Pernyataan kalau didoain sembuh. Sedia tidak membayar. Wah cilaka ini. Walaupun istilah membayarnya adalah persembahan.
Ini kan repot saudara. Mana ada di Alkitab seperti itu? Kok ngisi formulir dulu, ngisi pernyataan dulu. Tapi jemaat gila sekali ya, banyak yang mau juga. Karena pikir-pikir ya, ke dokter mungkin habis segini nanti kan kalau kasih ini kan sukarela, begitu kali ya. Lebih murah kali. Ini bikin bingung saudara. Akhirnya Tuhan itu diperalat. Nah gereja pun mesti fair. Berani menyuarakan dan mengoreksi dirinya. Sehingga dia mempunyai kekuatan untuk mengkoreksi pemerintah yang salah. Tetapi bukan berpolitik, bedakan kalimat ini. Jadi dia tidak peduli apakah pemerintah dalam hal ini menteri itu adalah menteri seorang Kristen. Katakanlah departemen A dipimpin oleh Kristen, korupsi, dia ditegur. Seharusnya tidak boleh seperti itu dan begini. Departemen B dipimpin seorang Kristen, melakukan hal di mana penggusuran rakyat itu dipaksa untuk menerima ganti rugi yang tidak sesuai. Nah, gereja bersuara. Itu namanya gereja sebagai memainkan peran institusi sebagai suara nabi. Ada kerusuhan di Aceh, ada pembunuhan di Aceh beberapa waktu lampau misalnya. Gereja sudah dengar, perhatikan. Ada pembunuhan di Tanjung Priok. Tahu itu, berita itu, perhatikan. Maka gereja mesti bersuara. Jangan bilang itu kan bukan orang Kristen. Tak boleh. Sebagai satu institusi, gereja menyuarakan siapapun. Karena itu manusia. Manusia itu sama di mata Tuhan. Soal keselamatan itu memang hak Allah. Tapi kan kita dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga gereja sebagai institusi menunjukkan warna yang jelas supaya orang tahu. Saya pikir sindiran-sindiran yang mengatakan kalau gereja dibakar, orang Kristen teriak. Masjid dibakar, orang Kristen tidak teriak. Saya pikir benar juga. Tak boleh begitu, saudara. Sama. Oleh karena itu saya membaca, mendengar seperti di Ambon, lebih banyak negatifnya diberitakan daripada orang mau lihat positifnya. Pertikaian-pertikaian. Tetapi sudut-sudut lain dari reporting beberapa tempat, beberapa majalah, itu bagus sekali. Ada orang-orang yang saling melindungi, saling menjaga. Satu desa Kristen Islamnya begitu rukun, begitu damai. Kalau ada orang Kristen mau serbu, yang Kristen keluar. Saya juga Kristen. Jangan serbu sini. Mundur Kristen. Yang Islam mau serbu, yang Islamnya juga keluar lagi. Tidak boleh. Lalu mereka rukun di dalam. Wah, ini indah sekali. Saling menjaga, saling menolong. Nah, bagaimana memainkan peran seperti ini? Gereja pegang peran penting, saudara yang kekasih. Nah, disinilah gereja menampilkan dirinya sebagai satu institusi yang netral, yang menegakkan keadilan kebenaran untuk setiap manusia berhak atas itu. Soal kita sudah berbuat baik, orang berbuat jahat kepada kita. Kenapa mesti bingung? Air susu dibalas air tuba. Gak usah pusing, jangan pikirin itu. Pikirkan bagaimana berbuat kebaikan. Pikirkan bagaimana melakukan karya Allah. Itu yang menjadi penting. Nah, gereja mesti memainkan peran seperti itu. Saudara-saudara, kita mesti pikirkan sama-sama. Bagaimana saudara sebagai individu mengingatkan gereja kepada fungsinya. Dan bagaimana gereja sebagai satu institusi mengingatkan saudara yang individu-individu jemaat-jemaat ini melalui khotbah, ya persekutuan, KTB atau lain sebagainya untuk menjalankan tugasnya. Jangan melulu doa sama Tuhan mau minta sehat, minta uang melulu, tapi tugas tanggung jawab tidak kelihatan. Ada kerusuhan nggak tahu di mana, orang lagi pusing, lagi sedih-sedih, bikin pesta mahal-mahal, nggak tahu di mana kepekaan orang Kristen. Kita mesti mikir baik-baik, saudara. Di sini harus hati-hati. Nah jadi, hubungan gereja dengan pemerintah, kita mulai pikirkan, merumuskan seperti ini. Pertama, gereja mesti mampu menjadi partner. Tidak saling memperalat, tidak saling menindas, tetapi berjalan paralel bersama-sama. Saling mengingatkan, saling memperhatikan. Khususnya bagi gereja yang menyebut diri rohaniawan. Mestinya jangan lebih banyak salah gereja daripada salah government. Partai politik boleh ricu, boleh ribut. Tapi gereja jangan ikut-ikutan dong. Betul enggak saudara? Kan malu kita. Repot kita mau bicara sama partai politik nanti. Wong kita sendiri juga enggak benar kan, jadi suaranya enggak ada. Nah di sini harus hati-hati. Gereja dan pemerintah sebagai partner. Gereja tidak usah intervensi kepada pemerintah. Dan pemerintah tidak perlu intervensi kepada urusan rumah tangganya gereja.
Tapi juga jangan gereja meminta negara intervensi. Itu juga bodohnya sendiri kan. Membuka pintu sendiri. Nah di sini partner itu saling menghargai, saling melihat. Walaupun melihat ada satu celah begitu maksudnya, jangan masuk. Tapi bilang itu celah, you tutup dong. Nanti orang masuk you repot sendiri. Kan begitu. Sehingga ini partner yang indah sekali. Nah di sini kita mesti perhatikan baik-baik. Jadi partner gitu ya. Nah oleh karena itu harus hati-hati. Nah kalau pemerintahnya ateis, bilang tidak boleh kebaktian. Ya sorry kita tidak bisa jadi partner toh. Iya dong saudara-saudara. Apa iya saudara disuruh tidak boleh kebaktian terus saudara mau tidak kebaktian? Karena pemerintahnya ateis. Kayak Hitler misalnya begitu. Kan tidak. Mesti menerjemahkan ini hati-hati. Kenapa? Karena pemerintah pun miliknya Allah. Yang harus juga takluk pada Allah. Kalau pemerintah itu tidak takluk kepada Allah. Allah yang lebih tinggi dari pemerintah. Kenapa saya mesti takluk pada dia? Dari mana juntrungannya? Aku mesti takluk kepada Allah yang lebih tinggi dari pemerintah dong. Iya kan? Nah bersyukur kita punya Pancasila. Bersyukur kita punya negara yang memberi kebebasan orang beribadah kepada Tuhan. Negara tidak ikut campur. Itu indah. Itu mesti kita syukuri dalam doa kita. Tapi kalau sampai di ateis, jangan ikut. Jangan mau. Nah jadi jangan menyalah terjemahkan Roma pasal 13. Seperti khotbah yang pernah saya dengar di TV. Apapun, bagaimanapun, kita mesti takluk pada pemerintah. Nanti dulu, kalau ateis, suruh tidak kebaktian, suruh menyangkal Yesus, masa suruh takluk? Yang benar aja. Iya kan saudara-saudara? Nah ini hati-hati memahami Alkitab. Yang kedua, support. Sebagai support di sini kita mendukung pemerintah untuk mencapai kemajuan dan kebaikan. Sehingga itulah sebabnya di dalam support ini, gereja memikirkan pendidikan yang baik, mendirikan sekolah. Gereja memikirkan pelayanan masyarakat, mendirikan rumah sakit. Gereja memikirkan bagaimana pengentasan kemiskinan, mendirikan gerakan-gerakan sosial. Kepedulian sosial yang ditingkatkan tinggi. Sehingga government, pemerintah, negara dibantu untuk membereskan persoalan bangsa yang besar ini. Nah, di situ peran kita. Saudara sebagai individu, saudara sebagai pribadi juga bisa memainkan peran yang sama. Minimum. Gereja jangan memberi sumbangsi dong. Orang buta huruf banyak. Karena ternyata yang buta huruf itu orang-orang Kristen juga banyak. Berarti itu namanya gereja tidak mensupport pemerintah. Justru menjadi beban buat pemerintah. Ini gereja mesti pikir baik-baik. Tahu-taunya penjahat banyak yang Kristen. Itu gereja mesti punya tanggung jawab. Mensupport pemerintah. Bukan membebani dengan jemaat yang menjadi penjahat. Ini kan tugas kita sama-sama. Jadi hubungan gereja negara itu perlu diwujudkan seperti itu. Yang ketiga, partner, support. Maka yang ketiga adalah kontrol. Saling mengawasi dalam perilaku atau moral. Iya kan? Jadi pemerintah mesti lihat kalau ada ajaran sesat masuk. Saksi Yehova sesat sudah dinyatakan, nah diawasi toh. Mormon itu sesat ya jangan dikasih masuk dong. Kan begitu. Oh ini ajaran sesat diperhatiin, gereja ngomong, pemerintah mesti larang. Nah pemerintah melarang. Tetapi sebaliknya juga gereja begitu. Memainkan peran yang seperti saya sebut suara kenabian tadi. Itu korupsi tidak benar. Siapapun dia, Kristen kah dia atau bukan. Jangan bunuh orang itu tidak benar. Siapapun yang dibunuh. Kristen atau bukan. Maka di sana memainkan suara nabi yang penting. Ya, saudara, ini perlu. Kemudian gereja mesti menyadari juga bahwa negara sebagai alat Allah itu bisa memainkan dua peran. Pertama, sebagai alat positif, maka pemerintah itu membangun dan menguji jemaat. Itu sebagai alat positif. Tapi sebagai alat negatif, Allah bisa pakai pemerintah untuk menghukum, menyatakan murka kepada jemaat. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami penindasan, jangan buru-buru lihat pemerintah tidak tanggung jawab, pemerintah tidak indah itu. Itu mungkin betul, tidak salah. Tetapi yang lebih jauh lagi, Allah mau apa? Sehingga kita bisa menemukan di dalam relasi pribadi dengan Allah dan membereskannya. Bukan buru-buru melihat yang fenomenal, yang kelihatan mata doang. Enggak ada bisa belajar dalam hubungan dengan Tuhan. Lihat Tuhan mau apa melalui pemerintah. Lihat Tuhan mau apa melalui situasi ini. Dengan demikian kita belajar. Sudahkah kita memainkan peran kita sebagai anak bangsa? Sudahkah kita memainkan peran kita sebagai partner negara, support dan kontrol? Atau belum? Kalau belum ya jangan ngomel dong. Kan gitu ya. Nah mari kita bikin, kita kerjakan.
Jadi hubungan gereja dengan pemerintah sebagai alat Allah harus betul-betul disikapi secara kritis, tidak membabi buta. Ingat, itu perlu diperhatikan baik-baik. Tidak membabi buta. Kalau pemerintahnya ateis, tidak boleh kebaktian, melarang orang ini, melarang orang itu. Sehingga orang sama sekali jadi tidak boleh beragama. Wah, kita mesti lawan. Walaupun lawannya tentu bukan dengan mengangkat senjata. Yaitu lawan dengan tidak mentaatinya. Kalau karena itu dipenjara, apa boleh buat? Itu kita pilih. Lawan tidak mengangkat dengan pedang. Karena Allah tidak pernah memberi hak kita untuk itu. Pedang itu urusannya Allah. Tapi tidak boleh konyol. Tidak boleh pasif. Nah, ini satu rumusan penting. Perang moral itu perlu. Mungkin kita mesti belajar kali, saudara. Martin Luther King punya pikiran. Perang moral yang harus kita kerjakan. Lepas dari bagaimana pola hidup Martin Luther King. Tetapi dia punya pikiran itu cukup bagus. Perang moral. Itu jauh lebih hebat daripada perang senjata. Oleh karena itu, saudara. Mari kita sebagai umat melek terhadap politik. Menyadari posisi kita, peran serta kita untuk memajukan bangsa dan negara ini. Iya. Atau kita hanya mau menjadi penonton tok lagi. Kan saya mesti tanya. Iya kan? Ada orang bilang diam itu emas. Betul. Tapi jangan lupa loh. Ngomong itu bisa lebih daripada emas juga. Kalau pas. Tapi kalau asbun ya susah. Diam kalau memang karena nggak tahu dan bodoh. Diam karena menyimpan kebenaran. Itu kan bukan emas namanya. Telur busuk itu saudara. Betul kan? Jadi hati-hati juga. Jangan berdalih. Karena takut engkau diam. Lalu bilang diam itu emas. Jangan begitu. Bisa itu namanya telur busuk. Jadi harus hati-hati sekali. Diam karena bijaksana. Diam karena memang harus diam. It's good point. Tapi ada waktu untuk berbicara. Menyuarakan suara itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Dalam bagian topik kedua ini kita memikirkan hubungan kita dengan negara seharusnya menjadi satu hubungan yang indah, akrab, konteks, nyata, jelas. Melihat pemerintah sebagai peran Allah, alat Allah positif, alat Allah negatif. Alat Allah yang membangun, menguji jemaat, sekaligus alat yang bisa dipakai Allah menghukum dan menyatakan murka. Karena itu mainkan peran kita secara pas. Barulah kita puas sebagai orang Kristen yang menjalankan tugas utuh kita di bumi Indonesia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari bagian ini. Kuatkan teguhkan kami di dalam memainkan peran kami sebagai anak bangsa yang harus berkarya nyata. Supaya kami sungguh-sungguh bisa memberikan sumbangsi kami. Tidak masa bodoh terhadap persoalan bangsa kami. Tapi sungguh-sungguh kami boleh membawa bangsa ini maju untuk boleh puji hormat nama Tuhan.